Oke lur, cek gambar, cek sinyal, cek audio, aman nggak di kalian lur? Ada notifikasi nggak di kalian lur? Aman ya? Gambar aman? Oke. Ternyata kemarin senter saya rusak lur. Senter yang itu kemarin malam yang tiba-tiba ngedrop, yang keserang sama sosok itu, ternyata jeblok lur. Jadi saya tidak punya senter lagi ini. Sementara pakai apa namanya senter satu-satunya ini yang bundar yang kayak lentu ya lur. Ini mudah-mudahan ini awet, ini juga 49% ya teman-teman. Bagaimana caranya ini untuk mencari senter di hutan lur? Apakah mungkin di hutan itu ada toko senter? Ya mudah-mudahan ada. Oke teman-teman, bantu share-nya, bantu up-nya lur. Bantu share-nya, bantu up-nya, bantu semangatnya jika berkenan ya teman-teman. Oke, seperti biasa, sebelum saya lanjut perjalanan lur, monggo untuk amanah Mutiara Nur Balkan ini lur. Ya. Amanah Mutiara Nur Balkan. Silahkan yang mungkin kalian merasa diri kalian percaya atau kalian itu menganggap dari yang dikatakan sama beliau, para waliullah, dan juga tentunya guru besar kita lur, yang selalu mengarahkan kita untuk ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tiada bosan untuk mengingatkan kita kata-kata dari beliau, Eyang Adimin, Eyang Basroni, untuk amanah Mutiara Nur Balkan ini lur. Monggo ya lur, Mutiara Nur Balkan ini. Apa harus nunggu Eyang itu pada budu, Eyang itu marah-marah ke kalian yang merasa mungkin kalian adalah cucu-cucu dari Eyang Syekh Maulana Mahribi? Monggo lur, kalian WhatsApp saja ya teman-teman ke nomor admin PM yang ada di video, pin komentar, dan juga deskripsi ya teman-teman. Karena mungkin kalian terkendala dengan mahar, sehingga kalian tidak berani untuk mengusulkan diri. Tapi ketahuilah lur, walaupun kalian belum ada atau apa, tapi kalian setidaknya kalian sudah diamanahkan. Nunggu ada pun nggak apa-apa lur. Itu seperti itu, karena membantu menyampaikan amanah ini. Supaya apa? Supaya Nusantara itu lebih baik lagi nantinya. Ketika kalian hatinya terbuka, bening, hatinya itu bisa menerangi mereka yang jalannya gelap. Yang hasil siapa? Yang hasil kita semua lur. Karena insya Allah nanti ketika ini semua sudah tertanam untuk manusia-manusia yang paling beruntung, manusia-manusia yang berhati seperti Nabiullah, bersifat seperti Nabiullah, insya Allah akan melunturkan dari kegelapan-kegelapan manusia yang mungkin koruptor atau mungkin manusia yang menyesatkan yang lainnya. Itu akan tercerahkan oleh karomah yang kalian bawa nantinya lur. Yang untung siapa? Kita semuanya. Alhasil negeri kita aman, damai, tidak ada lagi kemiskinan, tidak lagi ada kerusuhan. Semuanya itu bisa mendapatkan berkahnya masing-masing, ibadah bareng masing-masing. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari sang penerima amanah tersebut. Karena sholat kalian hanya untuk kalian, tapi merangkul manusia lain, menunjukkan jalan untuk manusia yang belum mengetahui jalan atau mungkin tersesat di jalan yang tidak benar.
Itu Allah sungguh merindukan manusia-manusia yang seperti itu, Lur. Mengingatkan kepada semuanya untuk bisa menjadi penerang jalan bagi mereka yang masih tidak tahu jalan. Itu, Lur. Makanya ayo, Lur, bantu saya untuk menyampaikan amanah ini. Amanah Mutiara Nur Balkan yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Dan manusia yang hanya terpilih, tidak asal-asalan ya teman-teman. Tidak semuanya bisa memilikinya, Lur. Itu seperti itu. Kalau semua manusia memilikinya, itu luar biasa teman-teman. Dengan cara apa? Untuk bisa memilikinya. Ada caranya, Lur. Dengan cara kalian menularkan atau mengajarkan atau menolong mereka yang tidak diamanahkan, yang masih tersesat di jalan hitam, di jalan yang mungkin masih menuju kegelapan dari diri mereka, dari hati mereka. Terserahkan semuanya. Itu satu orang bisa membawa 1000 manusia untuk berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa teman-teman. Masya Allah. Keuntungan kalian juga ada. Amal-amal tersebut itu nanti akan jalan terus sampai kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalian yang diamanahkan dari pembawa cahaya nur Allah, Mutiara Nur Balkan ini, ialah kalian adalah sosok pejuang, sosok yang membela dari jalan Allah, dari nur Allah, petunjuk yang Allah berikan untuk manusia semuanya, Lur. Masya Allah. Memang lantaran apapun, tapi Allah mencintai manusia yang mau membantu berbagi untuk kepentingan manusia lain. Itu teman-teman. Seperti biasa ya, ini kultum dulu. Awal 7 menit saya kultum dulu seperti itu. Kalau mungkin bahasa ngetrennya, bahasa calo itu saya iklan dulu, Lur. Iklan dulu untuk Mutiara Nur Balkan. Itu seperti itu. Terserah bahasanya apa, karep-karep penyong, Lur. Itu seperti itu. Yang penting tetap saya usulkan tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Dan mohon maaf, kemarin juga ada yang saya usulkan tapi tidak mendapatkan jatah dari Mutiara Nur Balkan. Mohon maaf, Lur. Jangan marah ya. Pak Jayadi, jangan marah sama saya, Lur. Ya Pak, karena mungkin nanti ada rezeki lain yang Allah percayakan kepada diri jenengan. Itu seperti walaupun jenengan uangnya banyak, maharnya mampu untuk membuat satu pondok pesantren, tapi mungkin itu bukan hak jenengan. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf Pak Jayadi. Insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik untuk jenengan nantinya. Itu, Lur. Kemarin Pak Jayadi menyanggupi bahwasanya sudah transfer juga ya, sudah kirim cek transfer itu 200 juta, terus ceknya itu 800 juta, total semuanya itu 1 miliar untuk pembangunan pondok pesantren. Tapi saya tolak, Lur. Karena dia mengharapkan dari Mutiara Nur Balkan itu. Kecuali dia mau menyumbangkan langsung, monggo. Tapi dia tujuannya memahari Mutiara Nur Balkan dengan nominal segitu, saya tidak berani. Karena setelah saya usulkan, Pak Jayadi itu tidak diamanahkan. Seperti itu. Jadi bukan karena uang, bukan karena mahar, tapi ini sebuah ketentuan. Ketentuan yang tidak bisa dibeli dengan harta benda, tidak bisa ditakar dengan duniawi, tapi ini adalah amanah yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
umatnya yang terpilih, Lur. Itu seperti itu. Bukan berarti kalian yang ditolak itu kalian tidak beruntung atau kalian itu orang jahat. Bukan, Lur. Tapi mungkin ada tempatnya sendiri-sendiri, Lur. Itu seperti itu. Ada yang bagiannya istilahnya mobil itu, ada yang bagiannya jadi roda, ada yang bagiannya jadi mesin, ada yang bagiannya jadi yang lain, seperti itu, Lur. Supaya apa? Supaya bisa melaju dengan sempurna. Itu seperti itu. Bukan berarti kalian itu tidak dicintai, tidak diharapkan oleh beliau, tapi beliau lebih tahu yang terbaik buat kalian nantinya. Itu seperti itu. Jangan disangka saya pilih kasih atau mungkin saya mengada-ada kalian tidak diamanahkan. Bukan, Lur. Tapi semua itu karena memang sudah haknya ya. Kalian mau marah ke saya nggak apa-apa. Lebih baik saya dimarahi sesama manusia, dibenci sesama manusia, dibandingkan sesama manusia daripada saya dibenci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuh teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Kalau bentar teman-teman. Saya merasakan sesuatu, Lur. Sihir yang Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu Akbar. Tuh Lur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sihir, Lur. Allahumma sholli ala Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Allah Akbar. Oke teman-teman. Baik. Saya akan coba untuk tarik energi yang ada di sini, Lur. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kafayan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sihir, Lur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Allah. Dia mencoba untuk menyerang saya, Lur. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayan syut. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Kita tarik dia, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khosrofil Ahmar. Tarik dia. Sosok yang ada di hadapanku. Kaf ha ya ain syut. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Oh, ternyata kau wahai sosok baik. Kenapa? Oh, siap. Yakinkah kau mampu? Dia mencoba menantang saya, Lur. Ini gimana, Lur? Sosok tersebut, Lur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau berani Baywan, kalian jangan seperti itu. Banyak sekali di sini, Lur. Di mata saya kelihatan banyak banget, Lur, di tempat ini, Lur. Kalian keroyokan. Oh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Silakan. Jika kalian mampu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya mutiara nur palkan. Ya Allah, ridhomu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Izinmu ya Allah, ridhomu ya Allah.
La haula wala quwata illa billahil azim. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ini apa lu? Subhanallah. Kita hilangkan sihir supaya mereka tidak kembali lagi loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ibadillahi sholihin. Sallallahu ala Muhammad. Kafa ya Aisyah. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Ridhomu ya Allah. Kembali lagi teman-teman, Allah menunjukkan kekuasaannya ya Allah untuk apa yang saya hadapi, apa yang saya lakukan di tempat ini teman-teman. Masya Allah. Oke lur, saya lanjutkan perjalanannya ya lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk kita jalan lagi teman-teman. Cuma jalannya lewat mana ini dulu? Jalannya lewat mana ini dulu? Kayaknya lewat sini dulu. Lanjut dulu. Perasaan saya dari semalam itu gak enak banget teman-teman. Jadi kayak apa namanya? Kayak ada sesuatu yang mungkin belum saya ketahui loh. Bantu doanya ya lur, bantu doanya, bantu up-nya, bantu share-nya ya teman-teman. Kabari yang lain, monggo lur. Kita berjuang bareng untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan dari perjuangan para waliullah yang sudah mempercayakan kalian untuk amanah perjalanan mereka lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Auranya sedikit berbeda lur dari tempat ini. Sebentar lur, saya pakai satu aja ya supaya padang lur. Allahu Akbar ya Allah. Sebentar teman-teman, saya coba untuk mengetahui dari tempat yang ada di sini lur. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Auranya tidak asing bagi saya lur. Siapa yang tiba-tiba mau datang menghampiri saya lur, saya akan bukakan, saya akan pancing, bukan pancing, mempersilahkan beliau untuk datang lur. Ya Mutiara Nur Balkan, ridhomu ya Allah, bukakan jalan ya Allah, tunjukkan dari apa yang sudah menjadi haknya ya Allah, berikan sedikit cahaya untuk
apa yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Blendos, dengarkanlah baik-baik. Njih yang Syarif Hidayatullah, yang monggo nun sewu, apa yang sebenarnya membuat jenengan datang menghampiri saya, yang mohon dijelaskan, yang saya siap mendengarnya, yang silakan, yang. Ya, wahai anakku Blendos, terimalah salam keselamatan dariku. Ketahuilah, saat ini langit sedang mendung di atas pundak saudara-saudaramu. Gadi, Didi dan Trisno, ketahuilah, kejadian buruk yang menimpa mereka bukanlah sekedar kebetulan, melainkan guncangan pada akar pohon persaudaraan yang kalian sambung erat selama ini. Dunia ini hanyalah panggung untuk sebuah ujian yang sedang kalian hadapi, yang penuh dengan kerikil tajam. Guncangan yang dialami mereka adalah ujian keteguhan hati. Jangan biarkan mereka merasa sendiri dalam gelap, karena cahaya hanya akan muncul jika kalian saling menggenggam tangan. Subhanallah, Masya Allah, yang ada apa dengan mereka, yang mohon dijelaskan, yang apakah ada hubungannya dengan tonggak Nusantara ini, yang? Ya, tentunya ini adalah sebuah ujian untuk kalian sebenarnya. Dan tonggak ini adalah kunci kedaulatan yang selama ini tersembunyi. Ketahuilah wahai anakku Blendos, jika tonggak ini tidak segera disatukan dengan ketiga tonggak lainnya, maka pincanglah jalan menuju kejayaan dari tanah air ini. Waktumu tidak banyak, wahai Blendos. Kerjakanlah apa yang harus dikerjakan sebelum pintu kesempatan tertutup oleh kabut zaman. Sulitnya perjuangan mengambil hak dari tonggak keempat ini. Ketahuilah dan ingatlah, mereka yang menginginkan atau yang ingin menguasai tonggak ini bukanlah orang sembarangan. Mereka memiliki tipu daya yang halus dan kekuatan yang besar. Mengambil kembali apa yang menjadi hak Nusantara dari belenggu tangan mereka yang sebenarnya mereka inginkan. Dan susahnya untuk mengambil dari pusaka keempat tersebut akan terasa seperti mengambil sebutiran pasir dari dasar samudra yang sedang mengamuk. Ketahuilah,
bukan dengan amarah. Jika kau melakukannya dengan amarah, kau akan gagal jika hanya mengandalkan kekuatanmu saja. Bukan dengan kesombongan, kau akan hancur jika merasa paling benar. Hanya dengan kesucian niat, kesucian di hati, tonggak itu hanya akan tunduk pada mereka yang hatinya selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Jagalah dari ketenangan hati, karena hanya di sanalah kekuatan untuk menyatukan tonggak itu akan datang. Segeralah bergerak, rangkul saudara-saudaramu, dan bersiaplah menghadapi badai demi tegaknya kebenaran di tanah ini. Mengapa Mutiara Nur Balkan tidak bisa untuk mengambil dari pusaka keempat ini? Itu dikarenakan itu hanya kunci untuk mengambil pusaka keempat. Kunci untuk menyiapkan wadah bagi dirimu ketenangan hati. Jika kau mampu untuk menggunakannya, maka kau akan berhasil untuk melihat semua kebenaran yang ada di tempat ini. Masya Allah, Eyang. Insya Allah, Eyang. Puji Eyang. Subhanallah. Baik, Eyang. Insya Allah, Eyang. Ya, pertempuran di ambang batas zaman. Wahai anakku Blendos, ketahuilah bahwa Gading, Didi, dan Tris saat ini tidak sedang bertarung melawan manusia biasa, melainkan mereka sedang berada di garis depan, mempertaruhkan sisa nafasnya dan keringat mereka demi tonggak Nusantara keempat. Mereka sedang berhadapan dengan sosok gaib dari masa lalu. Sebuah energi yang kekuatannya bersumber dari kerakusan dan ego manusia yang telah berumur ribuan tahun. Sosok ini bukanlah tandingan mereka jika diukur dari kekuatan lahiriah maupun kedikdayaan ilmu semesta. Ibarat semut yang mencoba menahan runtuhnya gunung. Mereka sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh melampaui batas kemampuan manusia biasa. Tentunya kau akan menanyakan, mengapa dan siapa sosok itu begitu kuat? Sosok gaib yang menghalangi mereka memiliki beberapa simbol yang membuatnya sulit untuk ditaklukkan. Yang pertama, wujud tanpa rupa. Ia mampu menyerang melalui keteguhan hati, adu domba, dan rasa lelah yang luar biasa. Ia pemegang
segel kuno. Ia merasa memiliki hak atas tonggak Nusantara tersebut karena ia adalah penjaga yang telah tersesat dari tugas aslinya. Penyerap energi. Semakin Gading, Didi, dan Trisno menggunakan amarah, semakin kuat sosok tersebut menghisap energi mereka. Rahasia menyatukan tonggak keempat. Wahai anakku Blendos, alasan mengapa mereka kesulitan mengambil tonggak itu ialah karena kunci tersebut tidak bisa diambil dengan paksa. Tonggak keempat adalah simbol keadilan sosial dan penyatuan jiwa. Mereka bertiga saat ini sedang dihimpit karena mungkin masih ada celah di antara hati mereka yang belum menyatu sempurna. Ketahuilah, sosok gaib itu masuk melalui celah kecil tersebut. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menyudahi semua ini? Yang pertama ialah penyatuan rasa. Gading, Didi, dan Trisno harus melepaskan ego pribadi. Mereka harus bergerak sebagai satu jiwa, bukan tiga kepala. Dan tentunya kau harus bisa membawa untuk membantu mereka nantinya. Senjata tanpa wujud. Lawanlah sosok gaib itu bukan dengan mantra penghancur, melainkan dengan aji pamungkas berupa keikhlasan total. Sosok itu akan sirna jika tidak ada lagi sifat aku di dalam diri mereka. Tugasmu, wahai anakku Blendos, adalah menjadi jangkar di alam nyata. Kirimkan doa dan ketenangan agar mereka tidak terseret ke dalam lubang keputusasaan. Perang yang paling besar bukan melawan jin atau siluman, melainkan melawan rasa takut yang diciptakan oleh bayanganmu sendiri. Ingatlah, wahai anakku Blendos, waktu sudah tidak akan lama lagi. Jika mereka terus memaksa diri melawan dengan cara yang sama, mereka akan layu sebelum berbunga. Kejayaan mekar, namun sirep tanpa surup. Katakan pada mereka nantinya, jangan melawan api dengan api, tapi siramlah dengan air ketenangan dan cahaya yang kau miliki. Masya Allah, Eyang. Nggih, Eyang. Satu hal lagi, wahai anakku Blendos, dengarlah dengan seksama. Ada getaran di alam rasa
yang lebih besar dari apa yang kau lihat nantinya. Ketahuilah, ujian yang sedang dihadapi Gading, Didi, dan Trisno barulah riak kecil di permukaan telaga. Di balik itu, ada ombak besar yang sedang bergerak menuju ke arahmu dan saudara-saudaramu itu. Sebuah ujian yang tidak lagi mengincar raga atau harta, melainkan akan menghantam langsung ke pusat jantungmu. Tentang kesabaran, ketabahan, dan keikhlasanmu. Ada sebuah kabar rahasia yang saat ini masih tersimpan rapat di balik tirai langit. Kabar ini tidak bisa disampaikan di sembarang tempat karena tanah yang belum siap akan retak jika mendengarnya, dan hati yang belum teguh akan hancur karena guncangannya. Ketahuilah, wahai anakku pendos, kabar rahasia ini menyangkut tentang asal-usul pengorbanan dan harga yang harus dibayar untuk menyatukan tonggak Nusantara yang keempat. Saat kabar itu sampai ke telingamu nanti, kau akan merasa dunia seakan berhenti berputar. Dan di titik itulah keikhlasanmu, pengetahuanmu, kesabaranmu akan diuji pada puncak yang paling tinggi. Engkau akan dihadapkan pada pilihan melepaskan dengan rela demi tujuan yang lebih besar, atau bertahan dengan ego, namun kehilangan segalanya. Masya Allah. Siapkan ruang di hatimu, wahai anakku blendos. Jangan penuhi hatimu dengan prasangka. Luaskan ia seluas samudra, agar ketika kabar pahit itu datang, ia tidak meluap menjadi amarah. Kuatkan pasak batin di hatimu. Jangan terkejut jika nanti yang kau anggap kawan menjadi lawan, atau yang kau anggap hilang justru menjadi kunci. Ingatlah, diam adalah emas. Sebelum rahasia ini benar-benar terbuka di waktu yang tepat, maka jagalah lisanmu, kuatkan hatimu, jangan bicarakan hal-hal yang bersifat rahasia ini di tempat yang bising. Tunggulah
dengan waspada. Persiapkan dirimu untuk menerima kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan lahiriahmu. Namun, itulah jalan satu-satunya agar tonggak keempat, tonggak Nusantara, itu bisa kau genggam bersama saudara-saudaramu. Apakah engkau merasa hatimu sudah cukup kuat untuk memulai dan mempersiapkan diri menghadapi rahasia yang tersembunyi ini, wahai anakku Blendos? Subhanallah, Masya Allah, Eyang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, Eyang. Insya Allah, Eyang. Insya Allah. Insya Allah. Saya akan mencoba untuk menata hati saya. Insya Allah, karena hati saya selalu bersikir untuk kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Eyang. Insya Allah saya akan berusaha untuk kuat. Insya Allah, Eyang. Baiklah, ikutilah auraku. Aku akan membawamu untuk ke tempat saudara-saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.